Breaking news, kabar gembira. FIFA dilaporkan resmi berikan 3 poin dari Zambia U17 ke Timnas U17 Indonesia di fase grup Piala Dunia setelah kontroversial wasit dan laporan pencurian umur. Bahkan, Ketua Federasi Bola Afrika sampai turun tangan kecam Zambia. Wah, validkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Suasana di training base Timnas Indonesia U17 di Qatar mendadak berubah dari tegang menjadi histeris. Hanya beberapa jam jelang duel maha penting melawan raksasa sepak bola muda Brasil U17, kabar mengejutkan datang dari markas besar FIFA di Zurich yang seketika mengubah peta persaingan grup H secara total. Menurut laporan eksklusif dari media-media nasional yang mengutip sumber, FIFA telah secara resmi menganulir hasil pertandingan Indonesia vs Zambia 1-3 dan memberikan kemenangan 3-0, 3 poin penuh kepada Timnas Indonesia U17. Keputusan dramatis ini diambil setelah penyelidikan maraton FIFA mengenai dugaan kuat pencurian umur di skuad Zambia U17 yang diperparah dengan kontroversi kepemimpinan wasit di laga perdana. Keadilan telah ditegakkan. FIFA menegaskan bahwa bukti hasil investigasi magnetic resonance imaging (MRI) dan data internal Zambia menunjukkan adanya pelanggaran integritas serius terkait batasan usia. Dalam pengumuman resminya, FIFA menyatakan bahwa mereka tidak akan mentolerir kecurangan yang merusak esensi kompetisi usia muda. Dampak keputusan ini sangat besar. Zambia U17 tidak hanya kehilangan kemenangan atas Indonesia, tetapi juga kemungkinan menghadapi sanksi lebih lanjut, termasuk larangan bertanding di turnamen mendatang. Federasi Sepak Bola Afrika atau CAF sangat marah dan kecewa dengan tindakan Zambia, lapor media nasional mengutip sumber anonim dari Komite Integritas CAF. Tindakan Zambia mencoreng upaya CAF untuk meningkatkan standar fair play. Mereka mendukung penuh sanksi FIFA. Keadilan harus ditegakkan demi semua negara Afrika dan Asia yang bermain jujur. Bagi Indonesia, ini adalah jackpot emosional dan strategis. Tim yang semula terpuruk di posisi ketiga grup H dengan 0 poin, kini melonjak drastis ke posisi teratas, sementara dengan koleksi 3 poin dan selisih gol fantastis plus 2. Beberapa jam sebelum kick-off melawan Brasil, suasana di kamp latihan Indonesia berubah total. Kegugupan berubah menjadi kobaran api semangat. Motivasi ini lebih kuat daripada suntikan vitamin manapun. Para pemain yang merasa dicurangi dan dirugikan di laga perdana, kini merasa perjuangan mereka diakselerasi. Mereka tidak kalah, mereka dicurangi. Sekarang mereka diakui sebagai pemenang. Ini menumbuhkan rasa percaya diri yang tak terukur. Memasuki laga melawan Brasil dengan 3 poin di tangan sangat berbeda dengan memasuki laga dengan 0 poin. Beban wajib menang sedikit terangkat. Evandra Florastadeka bisa bermain lebih lepas, berani, dan fokus menerapkan taktik defense to counter tanpa tertekan untuk segera mencetak gol. Dengan sorotan positif ini, para scout dari Manchester City hingga Real Madrid akan lebih tertarik. Mereka melihat Indonesia bukan hanya sebagai tim dengan bakat, tetapi sebagai tim yang memiliki integritas dan potensi besar di tengah tekanan. Coach Nova Arianto kini memiliki kemewahan strategis. 3 poin di kantong memungkinkan beliau untuk memaksimalkan strategi pertahanan cerdas dan counter attack cepat. Nova tidak perlu menekan Brasil, dia harus bermain cerdas, menutup ruang. Lini belakang, tugas utama adalah menahan gempuran Brasil selama 60 menit pertama. Disiplin positioning harus 100%. Becker harus siap bertransformasi menjadi inverted fullback untuk memberikan perlindungan ekstra di lini tengah saat diserang. Lini tengah, menerapkan tekanan vertikal. Mereka harus mengganggu double pivot Brasil, mematikan suplai umpan terobosan, dan memaksa Brasil bermain melebar.
transisi cepat. Begitu bola direbut, wingback dan winger harus meledak maju. Targetnya mencetak gol kilat di babak pertama atau awal babak kedua untuk mengejutkan mental Brasil. Jika Indonesia mampu mencuri 1 poin, total 4 poin, maka peluang lolos ke fase gugur 32 besar sangatlah tinggi, bahkan sebelum melawan Honduras di laga terakhir. Hari ini, Jumat, 7 November 2025, bukan hanya hari pertandingan. Ini adalah hari di mana keadilan sepak bola ditegakkan. Seluruh Garuda fans di penjuru Indonesia kini telah dipenuhi optimisme yang berlipat ganda. 3 poin yang diberikan FIFA adalah hadiah untuk sportivitas dan kini saatnya para pemain membalas dengan performa heroik di lapangan. Malam ini bukan lagi beban, melainkan kesempatan emas. Tunjukkan kepada dunia, terutama kepada scout dari Real Madrid dan Manchester City yang menonton, bahwa Indonesia U17 adalah tim yang memiliki kualitas, integritas, dan semangat yang tak terkalahkan. Namun, tunggu dulu. Berita ini dikutip dari laporan media-media ternama nasional. Untuk kebenarannya masih belum terbukti, bahkan cenderung mengada-ngada karena bukan pengumuman resmi dari PSSI atau FIFA. Ini baru mantap kelas Eropa. Lawan tim kuat Brasil, calon juara Piala Dunia U17 2025. Coach Nova resmi ambil langkah cerdas begini demi hasil positif untuk timnas U17 Indonesia. Fans timnas dipastikan kembali optimis dengarnya. Simak semua detailnya di sini. Laga besar kembali menanti timnas U17 Indonesia. Setelah harus mengakui keunggulan Zambia dengan skor 1-3 pada pertandingan pertama grup H, skuad Garuda Muda kini bersiap menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, Brasil U17. Pertandingan ini akan berlangsung di Aspire Zone, Doha, Qatar pada Jumat pukul 22.45 WIB malam ini dan dipastikan menjadi salah satu ujian terbesar dalam sejarah perjalanan tim muda Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, Brasil bukanlah lawan biasa. Negara yang sudah menjadi ikon sepak bola dunia ini memegang status negara tersukses kedua di Piala Dunia U17 dengan 4 gelar juara, hanya kalah dari Nigeria. Kualitas pembinaan usia dini mereka sudah dikenal menjadi standar global. Sebaliknya, bagi Indonesia, ini baru keikutsertaan kedua di Piala Dunia U17 dan yang pertama tanpa status sebagai tuan rumah. Perbandingan yang terasa bak langit dan bumi, bahkan bila melihat ranking FIFA tim senior, Brasil ada di peringkat 7 dunia atau 115 tingkat di atas Indonesia. Namun, sepak bola bukanlah matematika, dan inilah yang menjadi inti pesan pelatih Nova Arianto kepada para pemainnya. Nova, yang sebelumnya merupakan bagian dari staf pelatih Shin Taeyong di tim senior, sangat memahami seberapa besar tantangan yang menanti. Ia tidak menutup mata, tidak menutupi kenyataan, dan dengan jujur menyebut Brasil sebagai salah satu kandidat terkuat menjuarai turnamen tahun ini. Namun, ia kemudian memberi penegasan yang justru menjadi roh motivasi tim. Brasil bisa saya katakan calon juara di Piala Dunia ini, tapi saya minta pemain tidak takut dengan situasi itu. Saya harap mereka punya mental kuat, setidaknya kita bisa mengimbangi mereka, dan siapa tahu kita bisa menang, tegasnya. Kata-kata ini bukan sekedar kalimat penyemangat. Nova ingin menanamkan prinsip dasar sepak bola modern, keberanian adalah syarat dasar untuk bersaing. Tidak peduli setinggi apa kualitas lawan, pertandingan selalu dimulai dari skor 0-0. Selalu ada ruang bagi kerja keras, organisasi permainan, dan momen tepat mengubah segalanya. Nova menjelaskan bahwa tim sudah melakukan pemulihan kondisi pasca melawan Zambia. Selain itu, ia dan staf pelatih telah menyiapkan rancangan strategi khusus untuk menghadapi cara main Brasil. Pada Rabu 5 November 2025 kemarin, kita fokus recovery setelah pertandingan melawan Zambia. Selain itu, ada beberapa skema yang sudah kami siapkan menjelang laga lawan Brasil.
Baru setelah itu kita akan masuk ke sesi taktikal pada 6 November 2025, ujar Nova. Yang menarik, ini menandakan Indonesia tidak akan datang hanya untuk bertahan. Ada rencana, ada pola, ada skema, dan itu penting. Nova juga memastikan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam keadaan baik. Hanya satu pemain, Fabio Azkairawan, yang sempat mengalami benturan, namun kondisinya kini jauh lebih membaik. Kondisi pemain semua cukup baik. Fabio sempat mengalami benturan, tapi sekarang sudah membaik. Harapannya dia bisa kembali dan siap menghadapi Brasil, tambah Nova. Kabar ini memberi angin segar. Indonesia akan tampil hampir dengan kekuatan penuh. Brasil jelas lebih diunggulkan. Indonesia akan masuk sebagai underdog dan justru di situ letak harapannya. Dalam sepak bola, tim besar sering terjebak pada kepercayaan diri berlebih dan tim kecil sering menemukan kekuatannya saat tidak diberi beban. Indonesia pernah melakukan ini. Ingat ketika Garuda Muda mengalahkan Korea Selatan U17 di Piala Asia. Saat itu tidak ada yang mengira, namun sejarah berubah di hari yang tidak diprediksi. Dan Jumat ini kita mungkin melihat babak baru mimpi itu. Bagaimana menurut kalian? Optimis hati-hati atau justru percaya penuh bahwa keajaiban itu nyata bagi yang berani mencoba? Silahkan tulis opini kalian di bawah. Bikin heboh jelang laga. Striker Brasil U17 mendadak ungkap fakta mencengangkan jelang laga lawan Timnas Indonesia U17 malam ini. Benarkah tak sadar ungkap Brasil sedang alami masalah serius yang bisa untungkan Timnas U17 Indonesia? Simak ulasan mengejutkannya di sini. Ada kisah menarik dari skuad muda Brasil yang tengah tampil di Piala Dunia U17 2025. Sang penyerang Juan Pablo yang baru saja mencatatkan gol perdananya ternyata tidak ingin terlalu lama menikmati kemenangan telak di laga pembuka. Ia justru mulai memikirkan pertandingan selanjutnya dan lawan yang ada dalam pikirannya bukan sembarang tim, Timnas Indonesia U17. Brasil U17 memulai turnamen dengan sangat meyakinkan, bertanding di Aspire Zone Al Rayyan, Qatar pada Selasa 4 November 2025, Selecao Muda menghancurkan Honduras U17 dengan skor telak 7-0. Itu adalah kemenangan yang tidak hanya menunjukkan kekuatan serangan Brasil, tetapi juga kedalaman kualitas tim secara keseluruhan. Bagi Juan Pablo, kemenangan tersebut bukan sekadar angka besar di papan skor. Ia merasa itu adalah tanda awal yang tepat, momentum yang harus dijaga. Ia pun merayakannya dengan spesial, karena dirinya berhasil mencetak gol perdananya untuk Brasil U17. Memulai dengan langkah yang tepat dan meraih kemenangan sangatlah penting, karena itu memberi kami lebih banyak kepercayaan diri untuk pertandingan berikutnya, kata Pablo seperti dilaporkan laman resmi Federasi Sepak Bola Brasil. Saya berperilaku baik dan saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan setim saya atas bantuan mereka. Saya bermain sangat baik dan mampu mencetak gol pertama saya, sambungnya. Dalam pernyataannya, Pablo menegaskan bahwa dukungan keluarga dan tim menjadi bagian yang membuatnya merasa kuat secara mental. Baginya, kebersamaan adalah kunci dari perjalanan Brasil di turnamen ini. Ia bahkan membawa optimisme besar soal peluang timnya melangkah jauh, bahkan hingga gelar juara. Kami punya teman-teman yang luar biasa di sini. Kami adalah keluarga yang bersatu dan semoga kami akan memenangkan gelar. Namun yang paling mencuri perhatian justru kalimat berikutnya. Pablo mengaku bahwa ia tidak ingin terlalu terbuai oleh kemenangan besar tersebut. Justru ia sudah memikirkan laga selanjutnya dan lawannya adalah Timnas Indonesia U17. Kami sudah memikirkan Indonesia dan kami mengharapkan kemenangan lainnya, tandasnya. Komentar Juan Pablo mengandung dua hal penting. Brasil sama sekali tidak meremehkan Indonesia. Mereka menganggap laga ini penting dan tidak mau kehilangan momentum. Brasil datang dengan mental juara. Mereka melihat setiap pertandingan sebagai batu loncatan menuju trofi. Di sisi lain, ini juga bisa menjadi pemicu motivasi untuk skuad Garuda Asia.
Pernyataan Pablo seolah menjadi panggilan bagi para pemain Indonesia. Hei, Brasil sudah siap, sekarang giliran kita. Apakah kita siap menunjukkan siapa kita? Semua akan ditentukan di lapangan. Sekarang, bagaimana menurut kalian para pendukung Garuda? Apakah komentar Pablo ini wajar sebagai bentuk kepercayaan diri atau justru bisa menjadi bahan bakar semangat bagi Indonesia untuk membalikkan prediksi? Kekecewaan mungkin masih terasa di dada para pendukung Timnas Indonesia setelah perjalanan menuju Piala Dunia 2026 harus terhenti. Namun, di tengah rasa pahit itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru mengambil langkah berbeda, bukan tenggelam dalam penyesalan, tetapi memasang target yang jauh lebih besar dan ambisius. Erick secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia harus menatap Piala Dunia 2030 sebagai tujuan jangka panjang. Ini bukan sekedar slogan atau angan-angan kosong, tetapi arah pembenahan total dari tubuh Timnas Indonesia setelah hasil yang kurang memuaskan di babak kualifikasi sebelumnya. Timnas Indonesia gagal menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalami kekalahan menyakitkan di fase grup B, Arab Saudi 3-2 Indonesia dan Irak 1-0 Indonesia. Dua hasil tersebut tidak hanya mengakhiri perjalanan skuad Garuda, tetapi juga menjadi pukulan emosional bagi jutaan supporter di tanah air yang sudah berharap besar. Rasa kecewa semakin menguat karena Indonesia sebelumnya menunjukkan perkembangan signifikan. Kegagalan ini juga berujung pada keputusan PSSI berpisah dengan pelatih Patrick Kluivert, sebuah langkah yang menandai dimulainya evaluasi menyeluruh dalam tubuh tim nasional. Terlepas dari hasil yang tidak diharapkan, Erick tidak lupa memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung Garuda. Ia menyampaikan langsung melalui akun Instagram pribadinya. Terima kasih untuk dukungan yang luar biasa dari seluruh pecinta sepak bola di tanah air, termasuk supporter, fans, masyarakat, broadcaster, dan pemerintah untuk sepak bola Indonesia, tulis Erick. Tidak berhenti sampai di situ, Erick juga menyampaikan penghormatan khusus. Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terus percaya dan mendukung kami untuk bisa bangkit dan mewujudkan mimpi besar kita semua, tambahnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa dukungan negara terhadap sepak bola bukan hanya simbolik, tetapi betul-betul menjadi bagian dari fondasi pembangunan tim nasional. Erick Thohir menegaskan bahwa proses evaluasi tidak akan berakhir di meja rapat. Akan ada strategi baru, pembenahan struktur, dan fokus jangka panjang dalam pengembangan tim nasional. Ia menutup pernyataannya dengan tegas. Kami memohon maaf dan akan melakukan evaluasi dan kembali menyusun strategi untuk meraih mimpi besar kita bersama, termasuk untuk bisa menembus peringkat 100 besar FIFA, Piala Asia 2027, dan tampil di putaran final Piala Dunia 2030. Ini adalah pesan bahwa kegagalan kali ini bukan akhir, tetapi awal dari pekerjaan yang lebih berat dan besar. Melihat situasi ini, ada banyak hal yang bisa diperdebatkan. Apakah target Piala Dunia 2030 realistis atau justru terlalu berani? Apakah langkah berpisah dengan Patrick Kluivert adalah keputusan tepat? Siapa pelatih yang paling cocok membangun fondasi jangka panjang Timnas Indonesia?